Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini bercerita tentang uang, bisnis, dan juga seputar tentang pasar saham. Dan hari ini saya akan melanjutkan beberapa video saya sebelumnya tentang 10 hal yang kamu harus ketahui sebelum kamu investasi di sebuah saham. Hari ini saya akan bahas tentang saham Mika, atau yang biasa kita ketahui adalah rumah sakit mitra keluarga. Dan let's go. Oke, kita langsung ke slide. Dan kita ke slide pertama, itu hal pertama yang kalian harus ketahui adalah mitra keluarga ini, ya, itu dia sudah masuk LQ45 dan juga Kompas 100, dan mereka sudah IPO pada tahun 2015. Hal kedua yang kalian harus ketahui adalah PT Gria Insani Cakrasadaya itu memiliki kepemilikan 61,9% dari saham Mika ini. Dan sisanya 38,1% itu dimiliki oleh masyarakat. Dan menurut saya ini adalah sebuah komposisi yang cukup ideal, di mana kepemilikan induk cukup besar, lebih besar daripada masyarakat. Hal ketiga yang akan kita bahas adalah tentang laporan laba rugi. Di sini adalah 5 tahun pendapatan terakhir dari saham Mika. Dari tahun 2015 ke tahun 2019 dia terus konsisten naik. Dan kita bisa lihat dari tahun 2015 ke 2016 naiknya 13,7%, 2016 ke 2017 naiknya 2,5%, 2017 ke 2018 naiknya 8,7%, dan di tahun lalu naiknya cukup besar, yaitu di 18%. Dan kita akan bedah laba bersihnya. Tadi hanya pendapatan doang, dan saya akan bedah di laba bersihnya di tahun ini, tahun 2020 yang sedang berjalan. Ya, di kuartal pertama 2019 dibanding kuartal pertama 2020 mendapatkan kenaikan sebesar 8,7% dari 183 miliar menjadi 199 miliar. Dan kuartal kedua di sini ada pandemi corona yang cukup mengganggu performa daripada laba bersih Mika ini. Dari 176 miliar turun menjadi 90 miliar. Turunnya lumayan drastis, yaitu turun 48% di kuartal kedua. Dan kuartal ketiga sudah ada perbaikan, yaitu kita bisa lihat dari laba bersihnya 173 miliar menjadi 237 miliar di kuartal ketiga ini. Dan di sini adalah penggabungan 9 bulan dari Januari sampai September 2020 dibandingkan dengan 9 bulan pertama di 2019. Secara total kita bisa lihat gambaran kasarnya di 2020 ini masih ada sedikit penurunan karena dampaknya tadi kita lihat di kuartal kedua itu cukup besar. Itu yang mengakibatkan dari segi pendapatannya dan dari segi laba bersihnya juga masih belum sebagus tahun lalu. Tapi menurut saya bisa memprediksi kalau corona ini seperti ini dan tidak memburuk, saya percaya di kuartal keempat 2020 performanya akan naik seperti tadi juga kita bisa di kuartal ketiga di 2020. Dan saya rasa dari total 2020 akan bisa lebih besar daripada total di 2019. Dan yang keempat, kita akan bahas mengenai arus kas. Kalau hanya kita ngelihat secara sekilas aja di kuartal ketiga tiba-tiba di area financing kita bisa lihat tiba-tiba ada minus begitu banyak, dan kalau orang yang ngerti akan menjudge kenapa tiba-tiba arus kas di Mika bisa keluar begitu banyak. Kita akan bedah. Di sini kita bisa lihat terutama pembesarannya itu adalah pembagian dividen. Ya, jadi kalau kalian punya saham Mika, kemarin Mika sempat membagikan dividennya dia. Kita akan bahas di bagian belakang tentang dividen, dan kita bisa lihat financing itu mengeluarkan uang. Ya, tadi kita bisa lihat di 299 miliar. Dan kita cocok ya, angkanya sangat cocok sekali, itu adalah pembayaran dividen. Oke, kita lanjutkan ke hal kelima, yaitu tentang neraca. Kita bisa melihat di sini dia sekarang punya cash 954 miliar dengan total aset 5,8 triliun dan total liabilitas atau hutangnya itu hanya 822 miliar. Kenapa saya ngomong hanya? Karena kita bisa melihat jumlah cashnya itu lebih besar daripada total hutangnya. Artinya Mika sekarang bisa membayar hutangnya secara lunas sekarang, nggak perlu nunggu nanti. Dan yang terpenting adalah
dia tidak punya hutang bank jangka pendek maupun hutang bank jangka panjang. Jadi menurut saya ini perusahaan sangat-sangat sehat. Apalagi saya berharap kuartal 4 2020 pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya bisa terus meningkat. Jadi kita bisa lihat rangkuman dari saya, liabilitasnya bisa dibayar lunas tanpa harus menjual asetnya dan tidak ada hutang bank. Dan kita bisa lihat detailnya di sini. Ini adalah kas atau setara kas yang mereka miliki perbandingan dari 31 Desember 2019 dibanding dengan 30 September 2020. Memang secara kasnya itu berkurang sedikit sekali, tapi kita bisa ngeliat total yang di banknya aja. Karena pegang cash terlalu banyak juga nggak bagus ya. Mendingan simpan di bank ya. Di banknya dari 15,6 triliun naik menjadi 27,6 triliun. Itu naiknya 76%. Sangat-sangat banyak sekali ya. Dan kita bisa lanjutkan lagi untuk deposito ya. Deposito mereka dari 551 miliar mengalami kenaikan menjadi 925 miliar uang yang mereka taruh di deposito, dan itu mengalami kenaikan 67%. Secara totally, kas dan deposito dari 568 miliar naik menjadi 954 miliar dan totalnya itu juga naik 67%. Dan di sini kita bisa lihat juga dari pendapatan deposito, kita bisa lihat ya. Dari total ini deposito 920 miliar, itu per tahunnya bisa dapat 53 miliar. Luar biasa. Jadi hanya dari bunga deposito pendapatannya itu udah 53 miliar. Nggak perlu rawat inap, nggak perlu rawat jalan, total dapat 53 miliar dari deposito. Dan ini juga ada pendapatan keuangan dari kas atau dan bank ya, karena mungkin ada bunga juga walaupun kecil, lumayan 1,6 miliar. Dan berikutnya adalah hutang bank. Bener nggak sih Mika nggak punya hutang bank ya? Sebenarnya pada laporan keuangan di 31 Desember 2019 mereka punya hutang bank ya. Mereka hutang bank tapi pun tidak banyak ya. Hutang bank itu hanya sekitar 2 miliar yang ada di anak perusahaan mereka. Ya, dan kita bisa melihat di sini yaitu mereka sudah melunaskan semua pinjaman yang ada pada 30 September 2020 ini. Ya, jadi tidak ada hutang bank sama sekali yang dimiliki oleh Mika. Sangat luar biasa sekali Mika. Dan kita bisa lihat juga yaitu dari aset keuangan dan lancar lainnya. Ini yang saya sedikit kecewa jujur. Kenapa? Karena kita bisa lihat sini ya. Aset keuangan lancar lainnya merupakan investasi dalam bentuk unit reksadana yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikutnya. Yang berikutnya adalah Kresna Asset Management. Ya, saya nggak bisa ngomong tentang Kresna, tapi banyak teman saya yang nyangkut di Kresna dan juga nyangkut di Indosuria. Ini kenapa saya bilang sayang taruh uang 293 miliar di Kresna. Kita bisa lihat sih jumlahnya memang dari 369 miliar sudah berkurang menjadi 293 miliar. Mudah-mudahan ya saya berharap Mika bisa menaruh tempatnya yang lebih aman lagi ya. Saya nggak bilang Kresna nggak aman, cuman kalau bisa lebih aman lagi daripada Kresna lebih bagus ya. Oke, itu aja highlight dari saya yang saya sedikit khawatirkan karena jumlah lumayan besar 293 miliar. Dan berikutnya ini adalah hal keenam yang butuh kalian tahu tentang pengalaman pribadi saya. Ya, saya sering dulu pas saya kecil dibawa ke Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Saat itu mungkin mereka belum IPO juga, dan di situ ada satu dokter yang sering saya pergi, itu dokter Siddhartha Salim. Saya nggak tahu di sekarang masih praktek di sana atau tidak. Cuman biasanya antrian beliau cukup panjang dan beliau sangat-sangat baik sekali, sangat care terhadap pasiennya, dan ini adalah salah satu dokter langganan orang tua saya, terutama mama saya ya. Berikutnya sekalian jualan di sini ya, saya punya satu channel Telegram, sekarang baru ada 14 subscriber dan channel ini gratis. Di sini saya ceritakan saham-saham yang saya beli dan saya ceritakan kenapa saya beli juga ya. Di tanggal, kalian bisa lihat di hari Sabtu tanggal 17 Oktober saya bilang kalau saya dari berdasarkan analisa, berdasarkan chart monthly sampai daily, saya akan beli saham Mika di buy on support ya.
di 2.640 dan bisa taking profit di 2.770 dengan profit 4% atau bisa TP2 di 2.800 dengan profit 7% ya. Dan di sini tanggal 19 Oktober hari Senin ya, karena hari Sabtu kan bursa saham tutup ya. Hari Seninnya saya langsung beli dengan harga 2.640 jam 11:17 ya. Kebetulan waktu saya juga beli saham BRPT. Oke, ini pengalaman pribadi tentang saya Mika, dan selanjutnya kita akan bahas tentang rasio keuangan. Ya, ROA-nya itu 12,3%, ROE-nya return on equity-nya itu 16,1%, yaitu cukup bagus, dan net profit margin-nya sangat-sangat bagus di 27,1%, dan debt to equity ratio atau DER-nya itu tidak ada karena mereka tidak punya hutang bank, dan mereka sekarang market cap-nya 38 triliun lebih. Hal ke-8 yang kalian harus tahu tentang Mika adalah tentang dividennya. Ya, mereka sejak IPO mereka dari 2015 sampai 2020 itu tidak pernah tidak bayar dividen, artinya atau rutin ya. Walaupun mungkin secara nominalnya turun naik dari 200 ke 25 ke 34 ke 18 ke 21, tapi paling tidak menurut saya cukup konsisten. Tapi ada hal yang kurang begitu bagus adalah payout ratio-nya cuma 41%, atau kita bisa lihat dengan dividend yield-nya hanya 0,8% di tahun 2020 ini. Cukup sedikit. Jadi apabila kalian investasi di saham Mika, hanya bisa mengandalkan capital gain, jangan harapkan daripada dividennya. Berikutnya tentang valuasi. Kita lihat PER-nya sekarang ada di 54,5 dan PBV-nya itu 8,49. Total dikalikan sama dengan 462 ya. Yang bagus, valuasi yang murah itu adalah PER dikali PBV sama dengan 22,5 ya. Artinya kalau PER dikali PBV 22,5, harga saham Mika hari ini harusnya di harga 600, di bawah harga 600. Cuman harga saham Mika sekarang 2.680. Jadi saham Mika ini tidak cocok untuk kalian seorang value investor karena harga sahamnya sudah sangat mahal. Tapi cocok untuk seorang growth investor. Kenapa? Karena perusahaan Mika ini saya lihat cukup bertumbuh dari pendapatannya, dari laba bersihnya, dari dividen yang mereka terus konsisten. Jadi ini perusahaan yang manajemennya bagus dan performance-nya itu makin lama makin naik, dan mereka juga terus beli tanah untuk ekspansi. Mereka punya rumah sakit mitra keluarga. Jadi mitra keluarga ini saya lihat udah belasan ya di seluruh Indonesia, ada di Surabaya juga, di Jakarta juga banyak gitu ya. Atau Mika ini juga cocok untuk seorang trader. Berikutnya kita bisa lihat di PE Standard Deviation Band-nya, yaitu di rata-rata untuk 3 tahun terakhir sebenarnya di 45,02 ada di sebelah sini. Dan sekarang ada di 52,75, artinya sekarang harga untuk PER-nya itu sebenarnya sudah di atas rata-rata 3 tahun terakhirnya. Dan untuk PBV-nya juga rata-rata untuk 3 tahun terakhir di 7,47 dan hari ini ada di 7, dan hari ini sekarang ya ada di sekitar berapa nih, 8,49 ya. Jadi sebenarnya harganya juga sudah tidak tergolong murah. Terakhir nomor 10 ya, yaitu Mika sempat all time high, artinya harga tertinggi dia itu di 22 September 2015 kalau data saya tidak salah, itu harga di 3.230. Sedangkan sekarang di tanggal 23 Oktober 2020 harga sahamnya 2.680. Jadi sebenarnya masih ada potensi naik. Ya apalagi menurut saya performanya makin lama makin naik. Cuman sayangnya sebenarnya apabila kita lihat untuk valuasinya memang sudah sedikit tergolong lebih mahal. Dan sekian video saya hari ini untuk analisa saya pribadi tentang saham Mika. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan memberikan sudut pandang yang berbeda sebelum kalian membeli saham Mika ini. Dan disclaimer on terlebih dahulu kalau saya tidak merekomendasi saham Mika ini, jadi kalian harus berhati-hati sebelum kalian menaruh uang kalian di saham Mika ini. Dan saya juga punya channel Telegram bagi kalian yang ingin join, silakan. Saya akan taruh linknya di bawah. Di situ saya akan men-sharing keseharian saya tentang aktivitas saya di seputar pasar saham.
Dan di situ juga ada saya kasih tahu saham apa aja yang saya beli. Dan baik lagi itu bukan rekomendasi, hanya menjadi catatan saya pribadi saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan silakan support saya dengan tekan tombol subscribe dan lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye dan salam cuan.